Tet. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Belajar Bersama Pepina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu IPA, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Kenapa sih kita harus mempelajarinya dan apa itu ilmu pengetahuan alam? Mari kita bahas di pertemuan kali ini. Ilmu pengetahuan alam berasal dari kata ilmu, pengetahuan, dan alam. Alam ini adalah kunci dari perkataan tersebut, di mana kita akan membahas tentang interaksi benda-benda yang ada di alam ini, di mana kita akan melihat pola-pola interaksi yang bisa kita pahami dan kita ambil ilmunya. Banyak contoh-contoh ilmu pengetahuan alam yang bisa kita ambil di alam. Beberapa contoh yang telah dipergunakan hingga saat ini, salah satunya adalah burung-burung di sekitar kita. Burung-burung ini telah diambil ilmunya sehingga kita bisa mempergunakannya untuk membuat salah satu alat transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Dengan melihat burung-burung yang berterbangan di sekitar kita, kita bisa memahami bagaimana pesawat terbang bisa menerbangkan dari satu tempat menuju tempat berikutnya. Contoh lainnya yaitu matahari, di mana dengan sinar terangnya dapat memberikan cahaya sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di bumi. Manusia mengambil ilmu dari matahari tersebut untuk menciptakan yaitu lampu, di mana lampu itu dipergunakan untuk menerangi rumahan kita di malam hari. Kemudian contoh yang ketiga yaitu di mana kita melihat adanya makhluk hidup yaitu ikan yang hidup di dalam air. Di mana manusia mempelajari bagaimana ikan bisa bergerak dengan lincah dan cepat di dalam air. Dengan keilmuan yang didapat dari ikan tersebut, para ilmuwan membuat alat transportasi dalam laut yaitu kapal selam. Beberapa contoh sebelum itu menjelaskan bahwa dengan kita memahami dan mempelajari pola-pola yang ada di alam semesta ini, kita dapat mempergunakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk dimanfaatkan demi kegunaan manusia. Dan kegunaan ini akan bermanfaat tidak hanya untuk pribadi, tapi untuk masyarakat sekitar. Untuk memahami bagaimana perilaku ataupun pola-pola yang ada di alam semesta ini, kita menurunkan keilmuan IPA atau ilmu pengetahuan alam menjadi salah satu komponen penting yaitu metode ilmiah. Di mana dengan metode ilmiah ini kita dapat mempelajari alam dan melihat pola-pola yang bisa kita telusuri untuk mendapatkan kesimpulan hasil dari pengamatan kita. Dalam metode ilmiah ini terdapat beberapa poin-poin yang diurutkan sesuai dengan keilmuan metode ilmiah tersebut. Yang pertama adalah di mana kita harus merumuskan masalah atau menemukan masalah yang akan kita bahas. Pada poin ini, kita akan fokuskan pada apa permasalahan yang ingin kita bahas dan ingin kita carikan solusinya dari alam semesta ini. Kalah saja. Bentar ya, lagi rekaman. Pada poin nomor 2, kita akan
melakukan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana pengumpulan data melalui pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa yang bisa diambil dari penelitian sebelumnya, sekaligus dengan yang sedang dilakukan oleh para peneliti sekitar. Pengumpulan data melewati pengamatan ini juga membantu kita untuk mengetahui batasan-batasan dalam melakukan pengamatan dan penelitian terhadap permasalahan kita, di mana itu akan dirujutkan pada poin ketiga, yaitu hipotesis. Di mana hipotesis ini adalah praduga sementara atau praduga awal terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban berdasarkan data pengamatan tersebut. Di poin yang keempat, yaitu eksperimen, di mana kita melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis kita dan menjawab dari permasalahan berdasarkan hipotesis yang kita telah buat. Dan pembuatan eksperimen ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa hipotesis kita adalah benar. Poin kelima yaitu kesimpulan adalah bagian dari hasil dari penelitian tersebut, di mana kita akan membuktikan kembali hipotesis kita dan akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian kita. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, kita bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akan bermanfaat untuk dibagikan pada khayalak ramai. Dalam menjalani metode ilmiah tersebut, beberapa sikap ilmiah harus dijunjung oleh para peneliti. Kenapa kita butuh adanya sikap ilmiah? Karena dengan tanpanya sikap ilmiah ini, penelitian tidak akan berjalan dengan baik. Dan ketika penelitian tidak akan berjalan dengan baik, hasil yang diberikan pun akan menjadi non-konklusif atau tidak berkesimpulan, sehingga harus dijunjung sikap-sikap ilmiah tersebut. Sikap ilmiah yang paling pertama yaitu adalah pantang menyerah, di mana kita selalu berusaha untuk mencari jawaban dari permasalahan yang kita angkat. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi yang membawa kita untuk mencari dan terus mencari atas jawaban dari hipotesa kita. Ketiga adalah jujur, di mana kita harus menjawab sesuai dengan apa yang kita dapat. Kritis, kita harus berpikir dengan sangat jernih dan juga berpikir untuk mencari jawaban terbaik. Objektif, di mana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang kita punya. Terbuka adalah kita harus percaya dan harus memiliki kesimpulan di mana tidak terpengaruhi oleh hipotesa kita. Dengan sikap ilmiah tersebut, diharapkan penelitian kita menjadi penelitian yang bisa memberikan dampak tidak hanya untuk kita, tetapi untuk khayalak ramai. Sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.